buat penjelasan. Oke, adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan, kita nyanyi Ku diciptakan untuk puji Dia. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ibu Tio. Sudah nyaman duduknya? Mari kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa bahagianya kami ada di sini. Tuhan mengumpulkan kami dari berbagai pos yang ada. Kami di sini bersama-sama untuk melakukan ibadah Natal bersama anak-anak kami yang Tuhan kasihi. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk kami, untuk menjadikan kami istimewa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh Seven, eight, nine,
menjelaskan permainannya itu adalah Sweet Christmas. Ya, jadi apa namanya, nanti teman-teman akan membuat satu kelompok itu sebanyak 10 orang. Malaikat. Ya, dan gerakan ketiga bayi Yesus. Nah, masih ingat gerakannya? Yang pertama gerakannya apa? Yang kedua malaikat. Yang ketiga bayi Yesus. Nanti teman-teman kelompok harus diskusikan. Ada 3 gerakan, tapi hanya boleh 1 gerakan dalam setiap kali permainan. Nanti siapa yang sama dengan Kak Jenny di depan itu kalah dan duduk. Ayo diskusi dulu, gerakannya mau pilih yang mana? Tidak boleh sama dengan gerakan Kak Jenny di depan. Yang sama berarti kalah. Oke, siap. Buka tangannya dan katakan. Buka tangannya ya, sambil katakan Sweet Christmas. Oke ya. 1, 2, 3. Sweet Christmas. Tentukan dulu gerakannya, tentukan, jangan dinunggu di depan. Tentukan dulu, sudah ditentukan gerakannya mana? Ayo, tentukan dulu gerakannya. 1, 2, 3. Gerakan di tengah-tengah permainan yang mengganti gerakan yang kalah dan duduk. Tidak boleh mengganti gerakan pada saat bermain. Oke ya, sekali lagi tentukan gerakannya. Yo, ada ini. Yo. Sudah? Oke, mari kita katakan ini gerakannya mana? Ayo, jelas gerakannya. Berapa lagi ya? Kak Jenny haus nggak, Kak Jenny? Oh, haus. Oke, sebelum kita pisah ruangan, anak kecil dan anak besar, kita minum dulu ya. Oke, mari kakak-kakak sekolah minggunya dibagikan kepada adik-adik sekolah minggu. Minum dulu. Yang belum dapat sabar ya. Satu ya. Ini tadi kenapa kita merayakan Natal? Karena ada kesempatan kedua, kamu diberikan hadiah terbesar. Adik-adik, apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Apa hadiah yang diberikan? Wow, gagal fokus dong. Apa hadiah yang diberikan anak tadi? Nanti dikasih Balon? Donat? Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Di mana kita dapat keselamatan ini? Hadiahnya Tuhan Yesus loh. Kok gagal fokus dong? Iya, ini hadiah terbesar itu Tuhan Yesus untuk semua orang, bukan
bagian keselamatan pengampunan dosa dalam pribadi Tuhan Yesus. Ya, adik-adik sudah menerima hadiah yang terbesar. Sepeda itu bukan hadiah yang terbesar. Kado Natal yang ini bukan hadiah yang terbesar. Kado kuis bukan hadiah yang terbesar. Tapi pastikan dirimu mendapatkan hadiah yang terbesar dari Tuhan sendiri, yaitu Tuhan. Kalau tentu Tuhan Yesus sudah kami selesaikan dosa. Kalau belum, berarti kamu ini semuanya. Ya, gambar berikutnya bang. Kalau tidak mau kamu menerima hadiah terbesar, hukumannya juga main-main ini. Karena Allah sudah tidak tanggung-tanggung mengasihi kamu. Karena Allah meninggalkan segala kemuliaan, bahkan menjadikan kamu terlalu istimewa. Tapi kalau adik-adik tidak mau mengikut, tidak mau menerima kasih Tuhan yang besar itu, hadiahnya sudah menanti, hadiah terbesar, yaitu hukuman yang berat. Siapa ini? Hukuman yang terbesar atau hadiah yang terbesar? Tuhan Yesus atau api neraka? Ini nggak main-main ini loh, bukan nakut-nakutin. Ini fakta-fakta kita. Kalau ada adik-adik, walaupun masih kecil, kami nggak lagi, mama kami yang tanggung kami. Kata siapa? Anak-anak itu juga perlu datang sama Tuhan. Makanya kami bawa ke Natal biar dengar firman Tuhan. Pilihan banyak, tapi yang satu itu dam. Pohon apa tadi? Pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat. Apa kata Tuhan? Jangan. Sekarang Bidan tanya, banyak atau sedikit pohon di taman itu? Banyak. Banyak. Coba bikin tangannya. Banyak. Berapa yang bisa dimakan buahnya? Yang nggak boleh? Satu apa dua? Satu cuma yang nggak boleh. Kalau kalian suka nggak kira-kira tinggal di situ? Enggak. Kenapa nggak suka? Lebih suka tinggal dekat itu, sungai yang ada emas ngambangnya. Siapa yang suka kira-kira tinggal di Taman Eden? Iya. Siapa yang nggak suka? Berapa syaratnya? Berapa syaratnya? Pertanyaannya, apa tadi syaratnya? Jadi, jangan makan pohon. Betul.
ada dua. Dengarkan. Manusia diciptakan pada hari berapa? Yang dua menjawab. Sebentar. Pilihannya adalah A. 6, B. 7. Kalian mau pilih apa? Pilih A atau B? A. 6. Oke. Maka jawabannya adalah ya, jadi yang berhasil mendapatkan hadiah hanyalah 4 orang, sedangkan yang ini tidak dapat hadiah. Ya, silakan toh. Oke. Nah, kalau kamu tadi kan jawabannya salah. Yang benar adalah hari ke-6. Tadi kamu jawab hari ke-7, jadi salah. Maaf ya. Oke, silakan. Silakan tepuk tangan dong buat anak-anak kelas kecil. Nah, oke, dengarkan pertanyaan. Nama manusia pertama yang diciptakan Allah. Oke, pertanyaannya sekali lagi. Siapa nama manusia pertama yang diciptakan Allah? 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Oke, selamat buat yang mendapatkan hadiah berhasil menjawab kuis. Ya, sekarang Desa mau kasih hadiah untuk kelas desa. Kelas 5 sampai kelas 6. Kelas 5 sampai kelas 6. 5 orang tercepat juga. 5 orang tercepat. 5 sampai kelas 6. Pertanyaannya, mengapa kesempatan kedua diberikan Tuhan kepada manusia? Pertanyaannya, mengapa kesempatan kedua diberikan Tuhan kepada manusia? Oke, jawabannya apa Desa? Supaya manusia bisa diselamatkan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik, teramat baik. Engkau menjadikan kami sungguh amat baik. Tapi manusia pertama itu yang hidup di Taman Eden itu gagal. Tapi Tuhan, Engkau memberi kesempatan dengan menganugerahkan memberikan anakmu yang tunggal, Yesus Tuhan kami, menjadi juru selamat kami, yang menyelamatkan kami dari lumpur dosa, yang mengangkat kami dari
kepada kami, kepada adik-adik yang ada di sini, kepada semua orang tua kami, kepada semua guru-guru sekolah minggu. Tapi karena kami terlalu istimewa di mata Tuhan, Engkau menjadikan kami segambar dengan Engkau. Engkau menjadikan kami serupa dengan Engkau. Engkau mengasihi kami. Engkau datang ke dalam dunia. Itulah Natal yang sesungguhnya. Kalau hari ini kami merayakan Natal Tuhan, tolong kami supaya kami memahami arti Natal yang sesungguhnya. Yesus datang dari surga untuk mengangkat kami, untuk mengampuni kami, supaya kami ini tidak binasa. Kami betapa istimewanya kami Tuhan di mata-Mu, sehingga Engkau rela datang ke dalam dunia. Bukan hanya datang ke dalam dunia, bahkan Tuhan Engkau rela mati di kayu salib, menyediakan surga Eden yang kedua itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, kepada anak-anak-Mu yang ada di sini. Terima kasih untuk hamba-Mu, untuk Bu Dame dan juga Ibu Marlina yang boleh berbagi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh guru sekolah minggu seluruh panitia yang sudah mempersiapkan ini. Terima kasih Tuhan untuk para MC juga, untuk semua yang mengambil bagian. Bahkan kami bersyukur hari ini ada Kak Jenny dan juga Kak Rini bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semua orang tua yang mendukung, yang mengantarkan anak-anaknya. Tuhan, kami berdoa kemurahan Tuhan turun atas kami, supaya kami memahami betapa istimewanya kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami menikmati Eden yang kedua itu, supaya kami menyambut Tuhan, menerima Yesus yang sudah datang itu, yang sudah mati di kayu salib untuk kami, menjadi Tuhan kami dalam hidup kami, dan Raja kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua acara, persembahan pujian, semua acara yang disampaikan. Terima kasih Tuhan memberkati semuanya itu. Dalam segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada-Mu, Allah Raja di atas segala raja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah merayakan apa? Sebentar kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, Allah kasih karunia daripada Allah dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus akan memberkati saudara-saudara, adik-adik semuanya hari ini sampai Maranatha tiba. Amin. Kepada Allah beri puji.